Tersembunyi di kaki Gunung Salak, sebuah curug punya kecantikan magis dengan keindahan yang ditawarkannya. Curug Cikawah. Begitu warga desa Ciasmaro Pamijahan menyebutnya. Dengan dua aliran air dingin sekaligus panas, curug ini menawarkan sensasi yang berbeda bagi para pengunjung. Tak hanya berbeda secara kasat mata, curug ini konon memiliki area terlarang di mana manusia tak boleh menjamahnya. Ada. Kalau misalnya kawah kan berarti ada kandungan belerangnya. Nggak boleh diminum. Tapi kalau misalnya buat obat dulu, warga setempat memanfaatkannya kayak penyakit-penyakit kulit. Alhamdulillah kalau misalnya mandi di sini, penyakit-penyakitnya itu sembuh. Untuk menuju desa Ciasmara membutuhkan waktu setidaknya 3 jam dari ibu kota. Kendaraan pengunjung harus diparkir di rumah warga dan perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Untuk mencapai curug memang dibutuhkan kemampuan fisik yang ekstra. Pasalnya, perjalanan trekking harus ditempuh dalam waktu paling cepat 2 jam. Medannya pun tak kalah sulit. Meski begitu, di sela perjalanan kita akan disuguhi sungai-sungai yang jernih serta hawa yang sejuk. Sungguh sangat menenangkan hati. Sebelum benar-benar sampai di Curug Cikawah, kita harus melewati medan yang penuh bebatuan. Para wisatawan harus selalu berhati-hati karena medan yang sangat licin. Tetapi sesuatu hal menarik perhatian kami, tali merah menghiasi area tebing seolah menjadi pembatas akan sesuatu. Irwan menyebut kawasan itu benar-benar dilarang untuk dilewati pengunjung atau siapapun. Ya, jadi ibaratnya larangan itu kita haknya di sini, yang di sana buat hak orang lain gitu, hak makhluk lain. Air terjun yang tinggi dengan kepulan asap yang berasal dari kawah-kawah di bawahnya. Keindahan panorama curug membayar lunas perjalanan berat yang harus kita lakukan. Tak hanya itu saja, kolam alami dengan air yang jernih bisa digunakan pengunjung untuk berenang. Meski begitu, ada larangan khusus bagi pengunjung yang berniat untuk berenang di curug. Ketika di dalam air, kita dilarang untuk mengepakkan kaki. Entah dari mana mitos itu berasal, Irwan menyebut aliran air terjun bisa mendadak deras jika kita melanggar aturan tersebut. Kata orang tua dulu kalau misalnya kaki diciprat-cipratin itu kayak mengundang airnya antar di curug itu langsung deras kayak banjir bandang kayak gitu, langsung air langsung datang kayak gitu, peringatannya kayak gitu. Awalnya Curug Cikawah disebut Curug Purba oleh masyarakat. Setelah mulai dikelola sebagai tempat wisata, nama curug berubah karena menyesuaikan pemandangan yang ada di sekitarnya. Aliran kawah di area curug berasal dari Kawah Ratu yang masih berada di area Gunung Salak. Kalau untuk warga sendiri nemuinnya sekitar tahun 90-an. Ya, tapi kalau misalnya jalur ke sini sendiri, aksesnya itu udah dari zaman Belanda. Sebab akses ke sini itu ini ada tembusannya nyampe ke Sukabumi Cidahu. Di tempat ini, wisatawan juga bisa berendam di kolam air hangat alami di beberapa sudut Curug Cikawah. Tapi kita harus memastikan suhu air agar tidak terlalu panas. Kolam ini mengandung belerang yang cukup tinggi sehingga sangat dilarang untuk meminumnya. Para wisatawan pun disarankan agar tidak berlama-lama untuk menghindari kepulan asap yang bisa saja membahayakan. Menurut Irwan, banyak pengunjung yang sengaja mandi di kolam air hangat untuk mendapat manfaat khusus. Ada. Kalau misalnya kawah kan berarti ada kandungan belerangnya. Ada kandungan belerangnya, tapi kalau untuk curug sendiri itu alami. Itu masih bisa dimanfaatin buat minum gitu. Kalau di belerang itu Nggak boleh diminum. Tapi kalau misalnya buat obat dulu, warga setempat memanfaatkannya buat kayak penyakit-penyakit kulit. Alhamdulillah kalau misalnya mandi di sini penyakit-penyakitnya itu sembuh.
Meski keindahan Curug begitu membius mata, pengunjung disarankan untuk selalu menjaga langkahnya. Pasalnya, Curug ini dikelilingi oleh jurang dan juga tebing-tebing curam yang sangat berbahaya. Tapi untuk pengalaman dulu di bawah sana, kanan kiri kita ini kan tebing. Udah pernah ada korban, warga setempat itu kena longsoran, 4 orang korban meninggal. Tahun berapa? Itu tahun 88. Mitos atau bukan, waspada pada keselamatan diri memang harus selalu dijaga. Sementara itu di Cibitung Wetan, Kabupaten Bogor, sebuah permata wisata yang tersembunyi menawarkan keindahan yang berbeda. Curug Cikuluwung. Tebing bebatuan yang tinggi, berdiri kokoh, seolah melindungi aliran sungai. Yang mengejutkan, lokasi ini disebut-sebut sebagai salah satu titik bertapa para Raja Pajajaran. Terletak di Desa Cibitung Wetan, Pamijahan, Kabupaten Bogor, diperlukan waktu tempuh sekitar 2-3 jam dari pusat ibu kota. Untuk mencapai Curug, kita akan melewati rumah-rumah sekaligus kebun warga. Lokasinya yang tersembunyi membuat Curug Cikuluwung sering disebut hidden gem wisata di Bogor. Sesampainya di lokasi, pengunjung harus menaati peraturan demi keselamatan masing-masing. Sebelum ke bawah itu kita harus memakai safety, yaitu berupa pelampung ya. Jadi itu pelampung ini betul kegunaannya buat mandi di air. Selain di air itu ini buat perjalanan menuju ke area lokasi. Jadi kalau seandainya kita terpleset ada bantalan pelampungnya ya. Tak jauh dari pintu masuk, panorama tebing dan kolam air terjun sudah bisa kita nikmati. Meskipun Curug ini punya 3 kolam utama, pengunjung dilarang untuk berenang di kolam yang tepat berada di bawah air terjun. Karena Itu kedalamannya betul, ya. kedalamannya belum terukur itu. Kalau hanya untuk foto-foto itu silakan, itu view banget ya. Kalau rekan-rekan mau mandi atau berenang silakan di kolam kedua aja. Itu kedalamannya saat ini 1,30 meter dan kolam ketiga ada 2,5 meter. Namun di kolam ketiga jangan terlalu pinggir. Karena di situ ada perbatasan Curug Cikuluwung 1 dan Curug Cikuluwung 2. Jadi ada air terjun juga. Curug Cikuluwung sendiri memiliki 2 air terjun yang berjarak sekitar 100 meter. Untuk kemudahan, warga menyebutnya dengan Curug Cikuluwung 1 dan 2. Jika Curug Cikuluwung 1 memiliki ketinggian 10-15 meter, maka Curug Cikuluwung 2 memiliki ketinggian hanya berkisar 5 meter. Namun di Curug Cikuluwung 2 terdapat kolam yang lebih luas dan terbuka. Jejen selaku penjaga menuturkan bahwa nama Cikuluwung sendiri pun memiliki arti. Nama Curug Cikuluwung ini, kita di area atas, kita ada bendungan atau dam untuk PLTA Kraca. Nah, di sana ada terowongan untuk aliran air ke PLTA Kraca. Nah, itu namanya Kuluwung. Kuluwung itu emang diambil dari aliran air. Karena aliran ini namanya Cikuluwung, masuk ke Kuluwung untuk aliran PLTA Kraca, dinamakan Curug Cikuluwung. Jejen menyebut tidak ada yang tahu kapan curug ini ditemukan. Hanya saja sejak 2018 warga mulai berinisiatif untuk menjadikan curug sebagai tempat wisata. Tebing bebatuan inilah yang menjadi ikon Curug Cikuluwung. Sebelum jadi wisata ini terjal sekali nih, nggak ada jalan untuk turun ke bawah. Kita turun aja pakai tambang, pakai pengaman. Kita awal dari bikin tangga aja dari kayu sebelum kita tembok kayak gini. Kalau untuk Curug 1 ini backgroundnya karena tebingan, banyak pengunjung yang mengatakan bahwa ini adalah Little Green Canyon. Karena ini tebingannya sama kayak yang di Grand Canyon. Konon, curug ini punya kaitan erat dengan kerajaan Pajajaran di masa lampau. Tempat ini disinyalir menjadi salah satu lokasi bertapa para raja Pajajaran serta punya aura positif yang kuat. Kalau zaman dulu katanya ini tempat kumpulan
perkumpulan para kerajaan. Begitu kuatnya energi positif curug, berbagai mitos juga menyebut bahwa aliran air curug dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Untuk air minum, kata orang sih ada air serapan untuk bisa diminum, katanya bisa jadi obat. Obat ya. Ya. Obat apa aja Pak kalau boleh tahu? Obat buat apa aja. Dulu pernah ada pengunjung datang ke sini, dia pakai tongkat, dia mandi di area sini. Ya. Pas pulangnya ke sana itu tongkat dibuang. Oh, berarti sudah bisa jalan ya? Sudah bisa jalan, alhamdulillah. Terlepas dari mitos yang ada, aliran air curug yang nyaris tak pernah berhenti justru menjadi manfaat yang pasti untuk warga. Setiap musim kekeringan, air curug menjadi sumber air utama masyarakat sekitar.